Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan mempraktikkan coaching untuk kasus 2. Adapun tujuan praktek coaching yang kasus 2 adalah menyadarkan Eri bahwa dugaannya terhadap Bu Vina tidak benar. Yang itu, Eri mendatangi Bu Evi. Dia ingin menyampaikan keresahannya atas ketidakadilan Bu Vina. Dia merasa bahwa Bu Vina tidak adil dalam penilaian dan sering menyindirnya karena tidak ikut les privat bahasa Inggris. Dengan langkah gontai, dia berjalan menuju ruang Bu Evi. Kebetulan beliau sedang duduk santai. Eri pun mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Oh, Eri, masuk nak. Kenapa mukamu kusut begitu? Kamu sehat aja kan? Sehat sih Bu, tapi hati saya terluka Bu. Waduh, kok melo banget. Sakit hati kenapa? Ayo cerita sama ibu. Gini Bu, saya itu ada sedikit masalah dengan Ibu Vina. Beliau itu memperlakukan saya rasanya tidak adil Bu. Memang apa yang dilakukan Bu Vina padamu? Saya sering disindir-sindir Bu sama Bu Vina karena itu tidak ikut les privat. Setiap masuk kelas pasti beliau ngejek saya. Saya merasa sakit hati Bu, rasanya sakit di hati saya itu. Jadi saya malas masuk kelas Bu untuk kelasnya Bu Vina. Oh, memang yang tidak ikut les privat hanya kamu. Enggak sih Bu, banyak teman-teman yang tidak ikut les privat dengan beliau. Memangnya apa sih ucapan Bu Vina yang membuatmu tersindir? Saya agak lupa sih Bu. Intinya siswa yang tidak belajar itu tidak akan mendapat nilai yang bagus. Kalau tidak belajar mana mungkin bisa pintar. Nah, kalimat itu yang sering diulang sama beliau di depan kelas. Jadi saya makin sebel rasanya. Saya tahu kok nggak mungkin saya pintar kalau saya tidak belajar. Tapi kan saya bisa belajar di rumah. Tidak harus ikut les privat dengan Bu Vina di rumah beliau. Gini nak, coba renungkan. Kalau yang mengucapkan kalimat tersebut adalah ibu atau guru yang lain, apakah kamu juga tersinggung? Enggak Bu, kan itu hanya mengingatkan kami untuk belajar. Lagian ibu kan tidak membuka les privat. Bedang dong Bu. Saya merasa beliau menyindir saya itu karena saya tidak les privat sama beliau, sama Bu Vina ini. Nah, Ibu tanya, apakah saat mengucapkan kalimat tersebut beliau menyebutkan namamu atau temanmu yang tidak les sehingga kamu merasa tersindir? Terus apa reaksi teman-temanmu? Jangan-jangan itu hanya perasaanmu saja. Enggak sih Bu, ada sih beberapa teman yang menggerutu, tapi lama-lama jadi terbiasa dengan ucapan Bu Vina. Tapi Bu, selain menyindir di kelas tuh, beliau juga memberikan nilai yang tidak sesuai. Masa nilai saya lebih rendah dengan si Nini? Padahal kan jawabannya sama Bu. Nah, nggak adil kan Bu? Saya jadi males sama Bu Vina. Nggak adil, pilih kasih rasanya itu. Nah, kamu sudah menanyakan beliau kenapa nilaimu lebih rendah dari Nini? Coba ingat dan teliti lagi, sabar jangan emosi. Sebentar. Nah, menurutmu kenapa nilai temanmu yang ikut les privat lebih bagus? Saat mereka les privat, kira-kira kamu belajar juga kah di rumah? Ya, gimana ya? Karena waktu belajar mereka kan lebih banyak Bu. Sedangkan saya sibuk jaga toko, jarang belajar juga. Saya sebenarnya juga ingin ikut les privat, tapi saya harus membantu ibu di rumah. Sudah 2 bulan ini karyawan yang membantu jaga toko sedang pulang kampung. Jadi saya yang harus membantu. Sepulang sekolah saya langsung jaga toko, kadang-kadang sampai malam. Makanya saya sering ngantuk di kelas. Jangankan untuk belajar, waktu istirahat saja
menjadi kurang. Nah, berarti bukan karena Bu Vina tidak adil, tapi kamu yang kurang belajar kan? Nah, untuk memperbaiki nilaimu, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Saya akan menyempatkan untuk belajar sambil menjaga toko sih Bu. Saya tidak ingin nilai saya makin turun terus. Nilai PTS saya kemarin jeblok Bu. Saya nggak mau nilai waktu pas nanti juga hancur. Saya malu dengan ayah ibu juga teman-teman. Saya akan memperbaiki diri, fokus belajar meski harus membantu ibu jaga toko. Saya akan belajar di sela-sela menjaga toko. Semoga ibu segera mendapatkan karyawan agar saya bisa fokus belajar dan cukup istirahat. Wah, bagus. Itu baru murid kebanggaan ibu. Nah, pintar. Nah, kalau boleh tahu, apakah kamu masih merasa Bu Vina tidak adil? Enggak Bu. Setelah mendengar penjelasan ibu tadi tuh, saya jadi menyadari kesalahan saya. Saya yang salah sangka terhadap Ibu Vina. Padahal saya yang tidak teliti dan tidak belajar dengan maksimal. Terima kasih ya Bu sudah menyadarkan saya. Saya sekarang sudah sadar Bu, maksud Bu Vina itu baik. Hanya ingin kita semua sukses. Ternyata ada aja yang sensi. Alhamdulillah, syukurlah nak. Yakinlah Bu Vina hanya ingin kamu berprestasi seperti dulu. Iya Bu, saya akan meminta maaf sama Bu Vina nanti karena saya sudah berprasangka buruk. Nilai saya rendah karena saya kelelahan dan kurang konsentrasi di kelas. Saya juga jarang belajar karena sibuk di toko, bukan karena Bu Vina yang tidak adil. Nah, itu tindakan yang bertanggung jawab. Ibu bangga padamu karena kamu menyadari kesalahanmu. Nah, kalau Ibu boleh tahu, kapan kamu akan menemui Bu Vina? Besok Bu. Sip, lebih cepat lebih baik. Ibu harap kamu bisa menyelesaikan masalahmu secepatnya agar kamu bisa fokus belajar. Jangan lagi berprasangka buruk, biasakan untuk berpikir positif. Yang penting kamu tetap fokus belajar, tetap membantu ibumu, tapi harus meluangkan waktu untuk belajar. Semoga nilai pasmu bagus dan tetap ranking 1. Selalu semangat ya nak. Siap Bu, terima kasih ya Bu. Berkat bimbingan Ibu, saya mampu menyadari kesalahan saya. Maaf, saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktek coaching. Si Eri keluar dengan wajah yang berseri-seri karena dia menyadari kesalahannya dan akhirnya dia sadar bahwa Bu Vina hanya sekedar mengingatkan bahwa dia untuk belajar. Akhirnya Eri menyadari bahwa dugaannya terhadap Bu Vina itu adalah salah. Oke. Terima kasih Bunda atas kesempatannya menyampaikan hasil praktik coaching yang telah dilakukan oleh Ibu Liliana Retnosari sebagai coach dan Bapak Eri Widodo sebagai coach. Nah, pada praktik kasus 2 yang telah Ibu Evi dan Pak Eri laksanakan tadi, di situ hasil pengamatan saya atas dialog-dialog yang telah disampaikan tadi. Untuk langkah pertama, penggalian tujuan pada saat langkah tirta penggalian tujuan tadi, coaching telah menyampaikan membimbing pertanyaan untuk coaching untuk mengarah ke tujuan itu sudah sangat bagus. Dan untuk identifikasi masalahnya, pertanyaan yang diberikan coach juga bisa memancing coach untuk dia bisa menyampaikan masalahnya dengan baik dan runtut. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh coach untuk menggali informasi itu sangat bagus sudah yang telah disampaikan oleh Bu Evi tadi sebagai coach. Nah, pada tahap rencana aksi, di sana saya melihat coach juga sudah mampu memberikan pertanyaan dan umpan balik yang bisa
mengarah pada penyelesaian masalah coaching-nya. Sedangkan pada tahap T atau tanggung jawab, di sana pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Bunda Evi sebagai coach tadi, saya amati juga sudah menggali pada langkah-langkah coaching untuk menyelesaikan masalahnya dengan penuh tanggung jawab dan komitmen pada penetapan waktu untuk target yang ia tuju. Di situ coach juga tampak aktif menggali coaching untuk menjalankan aksi berikutnya dengan pertanyaan terakhirnya tadi ya. Kalau saya lihat tadi ada penggalian informasi di situ kapan kamu akan menemui Ibu Vina. Bagus sekali Bun. Demikian pengamatan saya untuk kasus 2. Terima kasih.